Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. Wa lam yattakhidh waladha wa lam yakul lahu syarikun fil mulk. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa aghatsukum wa nafsi ala ta'atillah wa ta'atir rasulih fi kulli waqtin la'alakum turhamun. Wasma'u wa ati'u ma qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah zahiran wa batinan, yang dirahmati Allah, yang terakhir juga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita memperoleh 3 predikat yang telah dianugerahkan Allah pada kita yang hadir pada Jumat saat ini. Pertama, dimuliakan jasmani, jasad kita ini oleh Allah dijadikan makhluk yang termulia di antara seluruh makhluk-makhluk yang lain, termasuk malaikat dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kita insya Allah yang hadir sekarang ini dimuliakan oleh rohani kita, dimuliakan karena kita melaksanakan ketaatan yang kita ikhtiari, kita niati betul-betul. Taat kita hari ini kita niatkan, bukan niat ketaatan yang tanpa niat. Allah mengqadar dalam tubuh kita ini adalah ketaatan yang tanpa ikhtiari. Jantung, paru-paru, perut kita ini semuanya bekerja secara jasmani menurut qadar Allah, qadar ketentuan Allah. Terus bekerja terus selama kita masih hidup di dunia dan belum dikembalikan ke akhirat. Kita terus, itu adalah ketaatan, termasuk mati, kematian manusia seluruh dunia walaupun dia kafir, tidak beragama Islam, termasuk ketaatan yang bersifat jasmani, nggak bisa ditolak. Mati itu juga nggak bisa ditolak walaupun dia pandai apapun, pinternya kayak apapun. Bahkan Nabi dan Rasul yang menjadi kekasih Allah itu pun juga akhirnya meninggal dunia dan wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu menjadikan segala sesuatu dan sekaligus nanti akan dihancurkan. Allah sendiri yang akan menghancurkan. Idza jaa nasrullah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Bumi, langit dan seluruh isinya ini nanti oleh Allah akan dihancurkan sehancur-hancurnya, yaitu dalam kiamat kubro, kiamat yang sangat dahsyat, luar biasa, yang insya Allah mudah-mudahan kita tidak berada dalam saat diturunkannya kiamat sugro itu. Zul jilati zilzalaha. Kalau sudah bumi ini diguncangkan oleh Allah dengan seguncang-guncangnya yang mengerikan. Kalau ada lindu hanya skala berapa rektal, itu hanya idza zulzilatu. Tapi kalau sudah zilzalaha, guncangan yang terakhir luar biasa, mengerikan. Celakalah orang yang menurut Rasulullah, celakalah orang yang pada saat Allah menghancurkan seluruh sistem alam ini, yaitu kiamat sugro yang ada di situ. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang mengakhiri kehidupan ini wala tamutunna illa wa antum muslimun.
kita tidak akan pernah mau mati kecuali mohon kepada Allah, ya Allah ya Rabbi, hidupkanlah kami secara muslim dan matikanlah kami secara muslim, dan jangan kami hinakan ya Allah. Termasuk penghinaan Allah, seorang pondok pesantren, kiai ustadznya berselingkuh dengan santri perempuan, ini luar biasa, itu namanya kehinaan. Kita insya Allah mudah-mudahan Perserikatan Muhammadiyah tidak seperti itu. Jangan sampai Allah memberikan hinaan, menimpakan kehinaan di dunia. Sebagaimana pondok-pondok yang kita juga turut prihatin, lembaga keagamaan yang benar-benar ingin mendidik santri untuk menjadi anak yang soleh dan solihah, ternyata di tengah perjalanan dicederai dengan perilaku ustadz yang sangat biadab. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita mempunyai ketahanan mental. Ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum nar. Kita harus memperketat diri, karena kehidupan modern ini semakin canggih. Berbagai ilmu dan hasil apa yang diperoleh oleh manusia modern ini sungguhnya adalah bahan ujian dari Allah kepada kita. Harus pandai-pandai memanfaatkan dan benar-benar kita laksanakan sesuai dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45 dan 47, Allah mengatakan, di akhirnya mengatakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu yang 44. Yang 45, amal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun. Dan yang terakhir ayat 47, Al-Maidah 47, amal lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun. Kafir, dolim, dan fasik. Jangan sekali-kali ini mampir dalam kehidupan rohani kita. Jangan. Kita harus memiliki keteguhan beriman yang kokoh. Keridhaan Allah yang sudah diberikan pada kita ini kita jaga hanya dengan dua, ya aminu wa amilu sholihah. Amanu wa, ini senantiasa saya ulang-ulang terus-menerus karena ini perkara terpuji, dan kalau ini perkara terpuji kita laksanakan, pasti kita dijamin oleh Allah masuk surga, pasti. Innalladzina amanu wa amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jadi kita insya Allah yang taat, tunduk taat dengan ikhtiar, dengan lihat hari ini bersolat Jumat, dicatat oleh Allah sebagai hamba yang tahu, Allah telah memberikan kefahaman pada dinul Islam. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau benar-benar kamu bisa memahami ayat ini, kita pasti harus sadar, kita wajib memahami ini. Setiap Jumat kita senantiasa mengawali mau berangkat dengan niat. Kemudian kita sudah sampai sini, kita berdoa, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadallah. Ini adalah pujian tatkala kita besok di surga. Ya Allah, segala puji hanya Engkau lah. Kalau bukan karena hidayahmu, petunjukmu kepada akal, pikiranku dan hatiku, ya Allah, aku nggak bisa sampai ke surgamu ini, ya Allah. Kalau tidak mendapat petunjuk dari ayat-ayat yang Kau turunkan dalam Al-Quran tentang ibadah Jumat ini, ya Allah, tidak mungkin saya ibadah Jumat ini hadir di sini, ya Allah. Itu harus, dan itulah kekokohan, keteguhan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 3 hal diingat-ingat, ayat Al-Maidah, nanti pulang dari rumah buka Al-Quran, ayatnya baca Allah pada akhirnya nanti wa man lam yahki wa lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Kafir. Ayat ini sebetulnya ditujukan pada orang-orang Yahudi, Nasrani, dan penyembah berhala yang dulu tatkala Nabi Muhammad masih hidup melaksanakan dakwah Islamiyah dari Allah, mereka itu
sebetulnya sudah mendapat kitab wahyu dari Allah, Taurat, Zabur, tetapi dirubah-rubah dan tidak mau mengimani, meyakini apa yang dibawa Kanjeng Nabi Muhammad dan wahyu yang terakhir Al-Quranul Karim. Tidak mau, sehingga akhirnya turunlah ayat itu. Dan ini juga berlaku untuk kita semuanya. Kita yang sudah menyatakan beriman, bersyahadah kepada Allah, mari kita jaga iman kita ini. Keridhaan Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Allah menggunakan kata ridho. Aku telah ridhoi wahai Muhammad dan umat-umatmu, beritahukan aku telah ridhoi Islam sebagai agama. Sebelum itu Allah tidak menggunakan Islam, tapi menggunakan dinullah. Tatkala Mekah dibuka oleh Allah dan kemenangan diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan seluruh para sahabat-sahabatnya, yang kemudian orang-orang berbondong-bondong masuk Islam tanpa paksaan, kemudian turunlah surat Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah, bukan fi dinul Islam. Karena al-Islam ini adalah salah satu ciri dari agama Allah yang ditetapkan dalam Al-Quran. Karena Islam, dinullah ini punya ciri, yaitu dinul kholis, agama yang anti kemusyrikan. Dinul kholis. Dan kedua, dinul haq, dinul yang wahyu-wahyunya itu sangat bisa diterima oleh akal pikiran yang sehat dimanapun, sehingga akhirnya pada saat sekarang ini masyarakat manusia di dunia, mulai dari Eropa sampai Afrika dan Amerika, banyak yang berbondong-bondong masuk Islam setelah mempelajari kebenaran Al-Quranul Karim. Karena itulah maka sungguh kita tatkala Allah menjadikan umat manusia ini semakin banyak, kita diperintahkan astaghfir. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillah astaghfir. Sabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Kita senantiasa untuk bertasbih kepada Allah, kehebatan Allah. Jadi perjalanan keislaman di seluruh dunia ini sungguhnya yang menjelajah, yang memelihara adalah Allah, bukan lembaga-lembaga keagamaan. Menurut Ustadz Kyai Bahauddin yang ada dalam YouTube, bukan dari NU, bukan dari Muhammadiyah, bukan dari FPI, bukan. Bahwa perkembangan Islam di dunia ini mata murni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah lah yang mengirimkan para ahli-ahli untuk mengembangkan berdakwah. Di Afrika ada anak yang mungkin telah melihat YouTube, ada seorang bayi yang baru lahir, ibu bapaknya Kristen. Begitu lahir akan dibaiat di gereja, dibaptis. Kemudian anak itu oleh Allah diberi kemampuan, ya ibu, oh ibu, ini bahasa Indonesia, ya ibu jangan kami dibaptis, jangan bu jangan, tidak mau anaknya dibaptis. Ini kejadian fakta yang sebenarnya, bukan rekayasa, bukan. Itulah Allah. Kemudian sejak 5 tahun anak ini sudah hafal Al-Quran. Saya menangis, ya Allah, gembira ya Allah, ya Rabbi, Engkau telah menjadikan manusia hamba-Mu demikian hafal Al-Quran. Sampai sekarang sudah usia baru 15 tahun sudah berdakwah kemana-mana, dibutuhkan oleh banyak orang. Para intelek-intelek semua belajar di situ. Pada anak yang baru 15 tahun diberi anugerah Allah, mampu memahami, menghafalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita tidak bisa hafal Quran, paling tidak setiap yang kita hafalkan kita catat. Fatihah berapa ayat, kemudian ayat-ayat yang pendek-pendek berapa ayat kita tulis. Karena itulah bekal kita menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu marilah kita gerakkan diri kita untuk membaca Al-Quran.
Karena Allah perintahnya wasma'u wa ati'u. Fattakullah wasma'u wa ati'u. Fahami, semak, menyemak harus menghasilkan kepahaman, dan dari kepahaman menghasilkan ketaatan kepada Allah. Dalam surat Al-Quran, surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un wa la takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul. Wa la tawallau, jangan engkau tidak mau menggapai kepada Allah, padahal kamu menyemak, kamu membaca nyemak. Dan janganlah wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan sekali-kali seperti orang yang kamu membaca Al-Quran, menyemak Al-Quran, tapi mereka sebenarnya tidak menyemak Quran karena hanya mengucapkan, tidak mengamalkan apa yang disemak. Karena itulah maka ayat selanjutnya di dalam Al-Quran, wasma'u wa ati'u. Jadi kalau begitu kita membaca Al-Quran, ayat apa yang kita baca, tulis. Saya membaca catatan seperti ini, Pak. Ini catatan saya tatkala saya membaca Al-Quran, saya catat sini. Contoh misalnya kisah Nabi Ibrahim dalam Al-Quran itu ada banyak ayat. Saya mencatat 114 ayat tersebar dalam surat Al-Baqarah ayat 124 sampai 129. Al-Anbiya 5173, As-Saffat 83 sampai 113, surat Maryam 41 sampai 50, surat Syu'ara 49 sampai 87, surat Ibrahim 35 sampai 41, surat An'am 74 sampai 83, surat Zuhruf 26 30, dan Al-Baqarah ayat 97. Saya mencatat. Oleh karena itulah tatkala ini saya catat, saya harus mau memahami dan saya harus terikat supaya tidak kafir, tidak zalim, tidak fasik. Kafir itu tidak mengindahkan, menyembunyikan kebenaran Allah, tidak mau menerima. Saya sering mengatakan kita ini hidup, bahan hidup kita yang nggak bisa kita tunda satu. Udara yang kita gunakan bernapas ini kalau kita tunda 5 menit saja, nggak usah bernapas, apa jadinya? Apalagi ditunda sampai 10 menit, mungkin habis riwayat hidup kita. Karena itulah udara yang kita gunakan ini hanya Allah penciptanya, penyajinya juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kebutuhan bertuhan kepada Allah jangan ditunda-tunda, khususnya kepada anak kita. Jangan ditunda, bahaya, celaka. Ya, kita sudah diberi petunjuk wahyu Al-Quran, kita baca. Ayo nak, kita baca nak. Kamu sekarang saya kenalkan dengan Tuhan penciptamu. Nanti kalau ayahanda sudah mendahului kamu meninggal dunia, Anda bisa mendoakan ayah. Ayah, jangan sekali-kali menunda kebutuhan bertuhan Allah kepada anak-anak kita. Jangan sekali, kalau begitu balik harus segera diberitahu, diberi pelajaran. Jangan sekali-kali tidak, apalagi dibiarkan sampai tidak diberi pengertian tentang berdinul Islam yang benar. Oleh sebab itulah saat ini adalah para mukmin muslim sedunia menunaikan ibadah haji, yang itu merupakan keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim telah memberikan keteladanan. Al-Maraghi, seorang musafir besar, dalam kitab tafsirnya saya mencatat ada 9 keutamaan keteladanan Nabi Ibrahim dalam Al-Quran. Yang pertama, imam, pemimpin ahli tauhid. Yang kedua, patuh dan taat yang sempurna kepada Allah, seluruh putranya yang menjadi nabi. Karena Nabi Ibrahim berdoa, alhamdulillahilladzi wahaba li alal isma'il wal ishaq inna rabbi lasami'ud du'a, dalam surat Ibrahim.
Nabi Ibrahim ahli hak, bukan yang batil. Yang keempat, tidak musyrik dalam urusan agama. Pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenam, pemangku kenabian dan rasul oleh pemeluk Yahudi, Nasrani dan Islam. Yang ketujuh, penyeru dinul Islam kepada generasi yang penerus, yaitu anak cucunya, zuriyah thayyibah. 8, dicintai semua pemeluk Yahudi, kemudian Nasrani dan Islam karena memberi jalan ke hidayat Allah. Yang ke-9, jadi hamba yang soleh di akhirat dan mendapat sebutan terhormat di kalangan masyarakat luas setelah wafatnya. Itulah keteladanan Nabi Ibrahim. Mudah-mudahan senantiasa kita tiru dan kita senantiasa bertakhiyat pada akhir sholat. Sholawat kanjeng Nabi juga diteladankan kepada Nabi Ibrahim. Demikianlah mudah-mudahan Allah senantiasa memperkokoh iman ketakwaan kita dan senantiasa melakukan amal soleh yang terus kita berulang-ulang, karena Rasulullah itu sesuai dengan namanya adalah beliau hamba Allah yang senantiasa mengulang-ulang perkara yang terpuji, dan yang terpuji itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah telah melakukan ibadah Ramadan selama 9 kali, karena puasa diturunkan pada tahun 2 Hijrah. Kemudian tatkala menunaikan 1 Syawal, beliau tidak pernah memerintahkan untuk melihat bulan ru'yah. Tadi menggunakan hisab hakiki, hisab yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Adapun Rasulullah menggunakan ru'yah karena pada sahabat sekali begitu melihat, lapor kepada Rasulullah, ya Rasul, saya telah melihat bulan. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kamu siap disaksi, untuk bersaksi kepada Allah bahwa kamu benar? Beliau siap. Akhirnya Rasulullah menyatakan melihat bulan yang dilakukan oleh sahabatnya yang betul-betul melihat. Kemudian akhirnya Rasulullah menetapkan tanggal 1 Syawal. Tapi dari 9 kali mengalami Idul Fitri, beliau paling banyak menggunakan hisab hakiki. Karena itu berserikatan Muhammadiyah insyaallah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan Rasul nggak pernah memerintahkan kepada sahabatnya, lihatlah kamu bulan. Nggak mungkin bisa ketemu, apalagi sekarang ini alat-alatnya modern. Allah nggak perlu menggunakan dengan alat modern. Aku nggak perlu, cukup dengan hisabku yang ada dalam Al-Quran. Insya Allah kita besok pagi akan menunaikan ibadah salat Idul Adha, dan mudah-mudahan dapat kita laksanakan dengan penuh ketaatan, keikhlasan kepada Allah. Dan jangan lupa yang telah mampu menyembelih hewan kurban sebagai tanda bersyukurnya kita kepada Allah tatkala Nabiullah Ismail diselamatkan oleh Allah, dan Allah berfirman dengan domba besar. Karena itulah kita yang diberi kelebihan harta dan mampu dianjurkan secara kuat sunnah muakkad untuk menyembelih hewan kurban. Demikianlah khutbah kami. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dzikrul hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.